Waalaikumsalam. Aku mau nanya, kalian ngeliat Mariam nggak? Ngapain juga Mariam kesini? Kan udah jelas dia pamit pulang kampung ini. Tapi keluarganya bilang kalau dia nggak pulang. Dan setelah kita lacak, keberadaan terakhir Mariam ada di tempat ini. Gimana kita bisa hidup, Mas? Rumah kita terbakar kayak gini, Mas. Si sama modal kita juga ikut kebakar, Mas. Gimana, Mas? Sabar sayang, masih ada jalan. Kita masih bisa pakai uang. Bisa jualan kita, tapi cuma seadanya dulu ya. Kamu bilang seadanya, Mas. Kita buka ruko aja, kita udah saingan sama Maria, Mas. Gimana kita mau beli kurma yang bagus? San, aku turut berduka cita ya. Biar nanti warga dan semuanya bantu tuh cari puing-puing barang Mbak dan Mas. Sebentar lagi udah masuk Ramadan. Harusnya aku sama Mas Dande udah jualan kurma. Tapi kita dapat musibah. Ruko gua terbakar ludes. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Mbak Sandra, Mas, saya turut prihatin ya. Gimana saya bisa bangkit lagi? Itu ruko saya kebakar ludes. Sabar Mbak, dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan yang Allah berikan. Sabar ya, Mbak. Mas, kayaknya wadahnya habis deh. Aku ambil dulu ya. Bentar ya. Saya. Aku dan Mas Dandi harus memanfaatkan kebaikan Aini, Fahri, dan Atar. Mas, ini stok yang bisa dijual cuma kayak gini, Mas. Iya gimana sayang, kan modal kita kemarin cuma sisa segini. Kita cuma bisa jual kurma grade rendah kayak gini. Mas. Putih, tuh gua kata juga ape udah buka. Gua udah ngidam banget nih, udah kebayang-bayang rasa korma, ya gak? Kalian tehnya jangan khawatir, pokoknya nama kita berdua teh bakalan jadi langganan pertama anu meuli kurma na jualan kalian gitunya. Tester dulu. Tester heula ka dieu. Coba. Sekian kemayen rasana ngeunah henteu gitunya. Lu ambil. Kalau nyobain atuh aja. Kalau kata lu mah ya, tuh ngonah gitu. Berapa dijual segini? 35, yang gede 100. Ih, mahal banget. Oh yen, kamu teh meuni bener pisan atunya. Ieu teh ngeunah gitu. Kormana teh ngeunah kena eta punya si Maria mah nya empuk gitu. Ngeunah pokona mah dikejeulna teh ieu mah heuras. Lu jangan banding-bandingin ame kurmanya si Meriam begono. Meriam mah jualannya kurma premium. Tapi gue bingung ya, kenapa itu harganya bisa minimalis begono ya? Bisa murah, Ya udah tuh Iput mah.
eta we saparapatnya soalnya tengeuna kormana jelas digegelna teh tengeuna kitu bisi punglak huntu iput teh nya. Aku kagak jadi beli dapet ah. Oh enggak sekalian we ku iput bayarkeun. Dibayarin tah atas nanya. Permisi ya. Assalamualaikum. Apa yang ngebedain kurma kita sama kurmanya Mariam ya? Tenang aja mas, aku bakal mata-matain toko si Mariam. Iya sayang. Lihat nih bentukannya. Kalau kurma premium, dari bentukannya aja dilihatnya udah enak. Kamu teh bener pisan atuh Yen. Jauh pisan eta jeung kormana saha teh? Sandra, Sandra kitunya. tapi kesianan dia, abis kena musibah. Kok pada bagus? Pakai pengawet ya? Insya Allah saya jualannya amanah. Semua kurma di sini kualitasnya bagus. Iya, kagak kayak di tempat lu. Kita mah kalau belanja di mari selalu puas. Loh. Kamu bukannya ngecek toko kurmanya Mariam? Justru itu mas, toko kemarin tuh rame. Kurmanya juga bagus pula. Mas, kalau kita kekeh mas, jual kurma dengan model ada kayak gini mas, gimana bisa saingan? Iya juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu mau beli? Nih, murah aja cuma 100.000 aja, mau nggak? 100.000. Nggak salah kok harganya mahal banget ya. Kurmanya kurma biasa kan? Kok harganya lebih mahal dari kurmanya Ajwa? Coba gue lihat kurmanya. 100.000? Kurma kering kayak gini. Masa iya dijual 100.000? Ini mah downgrade namanya. Aduh. Kenapa mas? Enggak, kaki saya digigit semut. Semut apa? Semut bako. Aku yang traktir kok. Gak apa-apa, aku beli 1 kilo ya. Iya. Ini udah 1 kilo. Oke. Nah ini Uangnya. Makasih ya. jangan lupa promosiin jualan kita ya. Sering-sering beli di sini. Iya, nanti aku pasti bakal promosiin. Makasih ya Ai. Mari. Terima kasih, mari. Sayang, pokoknya aku bakal usahain apapun caranya buat nambahin modal kita ini. Biar kita bisa jualan banyak. Oh ya sayang, aku tuh ditawarin sama Fahri sama Haji Satiri buat jadi tukang harian. Buat bantu renovasi musola. Lumayan kan buat nambah-nambah? Masa nukang mas? Ya udahlah, lumayan buat penghasilan kita. Tapi omongan kalian tuh ada benernya. Kalau kurmanya tuh emang mahal dan kurang bagus. Tapi omongan kalian itu bisa nyakitin perasaannya Mbak Sandra sama Mas Dandi loh. Itu kan aku ngomong juga pelan-pelan sesuai fakta gitu loh. Aku nggak marah nggak apa kok. Lagian kalau misalnya nggak ada orang yang kasih tahu, ya mereka nggak akan bisa improve. Mereka nggak akan bisa memperbaiki diri, introspeksi diri. Bener dong. Iya, tapi kamu nggak ngelihat mukanya Mbak Sandra udah emosi banget. Ya kan, Tar? Siapa yang salah emangnya? Tadi kamu nggak ngelihat ekspresinya Sandra? Kamu lihat sendiri kan? Ya dianya aja berarti yang lebay. Orang aku biasa aja. Kok ngomongnya biasa aja, baik-baik aja? Kalimatnya, bahasanya yang bikin menyinggung orang lah. Atar siapa yang benar? Nggak tahu. Alhamdulillah ya, Be. Iya. Udah beres. Ini sih kalau udah kayak gini, udah siap buat syiar, terus juga siap buat ibadah Ramadan. Ya, semoga aja nanti para warga makin nyaman ibadah di sini. Alhamdulillah, pokoknya tenang aja Pak Haji, Mas Fahri. Saya akan rapihin musola ini sampai kinclong sama beres. Makasih juga ya Pak Haji, Mas Fahri sudah ngasih saya kerjaan di sini. Ah, nih sekarang upahnya buat lo. Jadi lo tuh dapat paket komplit. Dunianya lo dapat, akhiratnya ntar di sono lo dapat pahala. Ah, nih. Tuh, ya kan? Makasih Pak Haji, makasih. Mas, udah istirahat dulu aja. Ini ada cemilan kurma dari tokonya Mariam. Enak deh, cobain. Cobain. Iya, makasih. Sama-sama. Saya coba nih. Ih, buka.
Ini kurma jualan Mariam kenapa enak dan empuk banget ya? Loh, sayang, kok kamu di sini terus yang jagain lapak kurma kita siapa? Mas, setelah Aini beli kurma kita, Mas, kurma kita nggak ada yang beli, Mas. Pada beli kurma itu di tempat Mariam. Oh, sayang tahu nggak? Tadi nih pas aku lagi nukang, di musola aku dibawain kurmanya Mariam sama Pak Haji. Dan itu kurmanya tuh enak banget, manis, legit, empuk lagi. Pokoknya beda banget deh sama kurma yang kita jual. Udah keras, nggak enak lagi. Oke, gini, Mas. Kita harus ngakalin kurma kita. Kurma kita kan keras dan kering. Kita akali jadi yang lembut. Lalu, kita kasih pemanis buatan. Ditambah, kita kasih formalin biar makin awet. Terus kamu dapat modalnya dari mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ai. Ini. Assalamualaikum, Ai. Waalaikumsalam. Mbak Sandra, ada perlu apa Mbak? Sebenarnya sih nggak enak ngomongnya. Cuman aku butuh banget bantuan kamu. Ada perlu bantuan apa Mbak? Ini pasti bakal bantu kok. Jadi gini, Ai. Aku mau minjem duit ke kamu. Jadi aku tuh butuh modal buat beli kurma dengan kualitas terbaik. Tapi aku janji, Ai, kalau aku udah balik modal, aku pasti balikin ke kamu. Ini bakal bantu sebisa ini ya Mbak. Makasih ya, Ai. Kamu udah jadi malaikat buat aku. Udah ya, Mbak? Makasih ya, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mariam, ya elah cantik amat romannya hari ini. Salah. Lu tahu kagak? Kita ini kemari mau nyetok kurma. Bakal ntar bulan puasa. Gimana? Elu Yen, atau kita teh walaupun nyetok kurma loba gitu, pasti cepet habis gitu soalnya teh pan kurma nasi Mariam teh ngeunah pisan gitu. Mulut itput mah teu bisa ngerem, lamun aya kurma si Mariam teh langsung hayang ngabeakeun gitu. Heueuh teu naon atuh kita teh mau nyetok selama bulan puasa gitu. Nanti pas kalau habis meuli deui di dieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih ngomong-ngomong, lu pada beli kurma di mari juga? Ih, dia pakai tanya Pak Haji. Tahu kagak nih, kurmanya Meriam kagak ada lawan, legit bener. Cakep dong. Kalau gitu, gue mau pesen kurma yang biasa. Biasanya sih gue pesen sih sekitar 5 box. Lu antar ke rumah. Masalah uang, gue transfer. Haji Satiri. Makasih, Pak Haji. Nanti saya akan suruh orang saya untuk antar ke Pak Haji ya. Pak Haji, satu Alhamdulillah. Tapi gue baru inget nih gue. Tadi pan gue lewat tuh depan warungnya si Sandra. Gue lihat tutup. Elu Yen, kumaha rek teu tutup atuh pasti jualan si Sandra teh sepi alias ti iseun gitu tuh aya nu meser. Soalna teh pan kormana teh henteu ngeunah pisan gitu. Terusnya kata Maya waktu si Maya lagi beli teh eta harganya dinaikin gitu. Padahal mapan eta teh bukan merek korma eta ajuanya. Entah merek naon nu dijualna teh meureun abal-abal gitunya. Astagfirullahaladzim. Bener banget lu Put. Kalau di mari nih, harga segitu mah udah dapet yang premium. Bener kagak Meriam? Bener, Bu. Astagfirullahaladzim. Nih niat kita nih semua pada nolong, tapi tuh orang nodong. Bener-bener. Iya, tapi kan gua haji gini-gini, gua haji satiri. Kagak mau gua dibohongin. Udah kemarin darah tinggi lu, Be. Kan udah serang kemarin. Iya. Sabar, udah senyum banyak senyum ya. Sayang, ini aku rapiin di sini ya. Silakan, kurma premiumnya. Di sini lebih murah loh. Di toko sebelah 45, di sini 35. Hai, Ai. Mbak, Mas. Halo. Masya Allah. Kalian tuh hebat banget ya sekarang. Kalian sekarang udah bisa bangkit dari keterpurukan kalian. Selamat ya Mbak, Mas. Semoga usaha kalian makin lancar. Amin. Amin. Ai, semua kan berkat kamu. Oh ya, ini kurma premium banget, Ai. Cobain deh, pasti nagih. Tolong ya, Ai, promosiin jualan kurmaku. Soalnya kan kalau kurmaku cepat laku, jadi cepet balik deh yang kau pinjemin ke aku. Pokoknya kamu tenang aja. Aku pasti bakal bantuin promosiin, terus kasih tahu keluarga kalau mau beli kurma sama kamu aja, ya? Aku coba ya. Silakan, Ai.
Pi, nih musola kan udah jadi nih. Babe pengen bikin acara syukuran buat nih musola. Apa gak nanti aja Be, bareng pas hari pertama Ramadan? Jangan dong, beda acaranya. Acara syukuran renovasi sendiri, ntar begitu Ramadan, kita bikin acara lagi. Tapi ini kan juga belum kelar banget Be. Tuh, masih ada yang harus dibenerin. Belum kelar gimana sih? Lu lihat dong nih, musolanya udah cakep nih, udah direnovasi tuh. Apa lagi sih yang kurang, udah cakep gini kok. Pak Haji, kami dari yayasan mau tanya gimana kalau syukuran musolanya nanti collab sama yayasan. Sama kalau bisa juga sekalian Jumat berkah juga. Cakep lu. Lu bener-bener anak muda yang punya ide cemerlang buat di musola. Kalau gitu, gini aja nih, gini. Lu minta tolong si Mariam siapin kurma. Ya. Nah, lu Atar, lu minta tolong Mama siapin kue. Ya. Yaudah, Bawi pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Fahri, kok Pak Haji pakai ke rumahnya Mariam? Kamu janji loh mau bantuin jualan aku. San, Pak Haji mau pakai kurmanya Mariam karena kurmanya Mariam itu yang lebih mirip sama kurma favoritnya Pak Haji waktu di Mekah. Alasannya karena itu juga sih Mbak Sandra. Jadi Babe nggak bisa nolak. Gimana kalau biar adil, setengah kurmanya dari Mbak Sandra, setengah lagi dari Mbak Mariam? Sabar. Nih, kamu tolong ya bantu hitungin ini semua nasi kotaknya ada berapa biar pas nanti dibagi sama warga. Oke? Nah, Fahri, kamu tolong bantuin ini ya. Hitungin ini semua ada berapa. Oke, Mai. Oke, silakan. Atar. Pas banget tuh. Lihat kue-kue baru datang. Nah, itu kan tugas kamu kata Pak Haji. Nanti kamu bantuin aku ya cek-cek kuenya. Sip? Oke, bentar ya. Astagfirullahaladzim. Bukan muhrim. Ngapain jedot-jedotin kepala begitu? Gak sengaja tadi. Lu juga Fahri gimana sih? Tati itu peci dari putih jadi hitam. Pak Haji, nggak mau cobain ke rumah saya, Pak? Enak loh, manis nih. Cobain satu aja. Makasih. Pak Haji, cobain dulu. Saya yakin kurma kita juga nggak kalah premium dari kurmanya yang lain. Ini pasti cocok banget sama Pak Haji. Iya, tapi ini ngomong-ngomong makasih. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, mohon maaf tadi saya nggak sempat nemuin Pak Haji pas antar kurma. Semoga yang lain juga suka ya Pak. Oh iya, tadi juga saya lebihin, takutnya warga banyak yang datang. Alhamdulillah wa syukurillah. Lu emang bener-bener pengertian namanya orang. Nih ngomong-ngomong, gue mau minta maaf sama lu berdua nih. Sama lu Sandra, sama Dendi. Gue nih udah cocok sama kurmanya si Mariam. Kagak bisa pindah ke lain hati. Ya. Nih harusnya para pedagang kurma contoh kayak lu. Pinter milih-milih kurma. Menjadi pedagang kurma yang bener-bener amanah. Alhamdulillah Pak. Pak Haji, kalau gitu kami pamit ya Pak. Mariam, mari. Diterusin usahanya. Hai ibu-ibu. Bu, mau cobain ke rumah saya nggak? Nih, enak loh. Empuk, manis pula. Nih. Bohong maneh mah paling ketengenah. Kagak. Satu aja. Bener enak deh. Nih. Cobain yuk. Mung iput mah yayan aja.
Mbak, cobain lo tuh. Ya udah, Yen. Cobain. Kumaha, Yen? Enak banget, Put. Seriusan nih, Yen, teh? Cobain. Enak pan? Lembut banget. Ini mah kagak kalah ame kurmanya Meriam. Iya pan enak. Ngeunah. Nah, Bu, kalau gitu besok-besok pesan di saya ya. Nggak usah ragu, udah murah, enak, empuk pula. Yaudah, nah aja. Ada daun katuk gak? Ada. Ini ngapain sih gitu ya? Jadi batuk berjamaah begini ah. Kalau saya belum sampai batuk-batuk Bu Yayan, cuman ini tenggorokan gatel banget dari semalam, gak enak banget. Sama aja tuh ujung-ujungnya batuk. Ulu ada nih sarua bae atunya. Kita juga sama ibu-ibu yang lain teh awalnya teh gatel-gatelnya tenggorokan teh, tapi lama-lama teh jadi batuk gitu. Mbak, Ini kayaknya lagi pada musim batuk dan pilek ya. Saya juga nggak enak banget, gatel banget tenggorokan. Ini kayaknya harus buru-buru minum air lemon biar cepet sembuh. oh pakai air lemon ya Mbak? Pakai air lemon tuh Bu Yayan. Iya benar. Tapi gue jadi bingung ya. Ini kita jadi batuk berjamaah apa gegara kita salah makan di acara kemarin ya? Bisa jadi ya Teh Yen, soalnya teh kita teh batuk berjamaah gini. Coba bentar, kalau masalah makanan apaan emangnya yang bisa bikin kita sakit barengan begini? Perasaan kemarin makanannya aman-aman aja. Pokoknya mah ibu tehnya setelah habis dari sini mau ke warung kurmanya si Mariam, mau beli kurma. Soalnya teh katanya ya, kurma teh bisa bikin sembuh tenggorokan yang lagi sakit, lagi radang, apalagi batuk-batuk. Tapi kurma teh harus direndam dulu pakai air hangat gitu selama 30 menit baru diminum. Nanti langsung tokcer gitu, sembuh. Iya sih Bu Iput, cuma Bu Iput ngapain beli kurma jauh-jauh ke Mariam nih? Deket nih Mbak Sandra ada, dia jualan kurma juga kan? Iya kan Mbak, masih banyak kan stoknya? Banyak banget Ibu Ipu, tenang. Tuh. Walaupun stok kurma di warung si Sandra teh banyak segunung gitu, tapi Iput mah tetap mau beli kurmanya si Mariam. Soalnya teh kurma teh empuk, ngeunah, lepuk gitunya. Beda jeung nu kamu. Nggak bisa pindah ke lain hati kalau dia mah. Ya udah nggak apa-apa Mas Dani, kan selera orang beda-beda. Siapa tahu Ibu Ipu tuh lebih suka kurmanya Mariam, ya kan Bu Iput? Bener pisan, apa kata kamu heueuh? Mai, gimana tenggorokan kamu? Udah enakan belum? Ya ini nggak tahu tenggorokannya masih gatel-gatel nggak enak gitu loh. Masih batuk-batuk juga dari tadi. Terakhir emangnya kamu makan apa? Makan gorengan kali? Salah makan ya? Enggak sih, Ay. Paling kemarin pas acara syukuran cuma makan kurma, nasi kotak. Minum juga nggak yang aneh-aneh kok, Ay. Ya mungkin aja karena cuaca kali ya. Soalnya kan cuaca lagi panas hujan. Makanya daya tahan tubuh kamu tuh jadi drop. Ya mungkin sih, makanya ini dibantu sama minum air anget kan. Mai, mendingan kamu istirahat aja, kamu pulang. Biar nanti semua pekerjaan kamu, aku yang kerjain. Makasih ya, Ay. Semoga jualannya laku. Mas, warga Mas pada batuk-batuk. Tuh, sekarang mereka pada beli kurma di tempat Mariam. Serius kamu, Yang? Iya Mas. Kalau kayak gini Mas, tetap aja kita kalah saing sama si Mariam. Nggak ada cara lain. Kita harus hancurin usahanya Mariam.
Kalau ke masjid lu bawa, dia kan imam. Emang kemana dia? Ibu, Mas Dandi lagi reuni sama temen-temennya di kota. Tadi kan berangkatnya pinjam Dani kan mobilnya ya? Iya benar-benar. Lebih tepatnya sih mobil sport Bu Yeyen. Hah? Mobil sport? Iya, kan ada 2 pintu. Mak dikipir. Yaudah. Gampang banget bikin mereka percaya. Kayaknya sekedap atuh Mariam. Ibu teh pengen beli kurma kamu, tapi toko kamu teh udah tutup apa belum? Bisa tuh? Boleh, kebetulan aku bawa kunci kok. Kalau gitu mah atuh ibu teh senengnya. Soalnya teh ibu teh geus teu sabar gitu hoyong emam kurma kamu. Ini teh tenggorokan ibu teh lagi gatel sakit gitu, kali aja emam kurma kamu teh jadi sembuh. Boleh, ayo. Ayo. Itu teh maling. Itu aku kebuka itu. Astagfirullahaladzim, jangan-jangan dia teh habis merampok toko kamu, Mariam. Astagfirullahaladzim. Aduh, iya Maya, ente harus tahu sama warga yang lain. Ibu kasih tahu yang lain, kamu ke toko. Ya, aku kesana ya. Hati-hatinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yayan! Alhamdulillah, ya ampun, Babang. Makasih ya Babang ya. Sama-sama. Babang, ini gue mau nanya nih, gue, Maya, Warkamsi, itu pada sakit tenggorokan berjamaah begini kok lu berdua kagak nape-nape, sehat-sehat aja ya? Wah, kata siapa Bu Yeyen? Kemarin Atar juga gatel-gatel lehernya. Batuk-batuk juga sempat. Cuman nggak separah Bu Yeyen dan warga sih. Sakti bener ya dia, cepet banget sembuhnya. Astagfirullahaladzim. Bu Iput kenapa? Aku panik banget sih. Tolongan itu tolongan. Bu Iput pelan-pelan gitu dong. Ngomongnya satu-satu, tarik nafas dulu, baru ngomong setelah itu. Ada apa sih panik banget? Lu kenapa? Lu lompatan kayak lutung begitu, kalau ditanya tuh atur napas dulu, dijawab orang nanya, nape? Eta teh. Warung nasi Mariam kena maling, heuh. Kok bisa? Tuh gawat tolongan kalau Allah. Tolongan si Mariam atuh. Iya, udah mendingan sekarang kita langsung ke sana aja ya. Yuk. Ayo Ibu Iput. Iya. Jauh deh, aduh capek kan. Bu Iput, itu Aing sama yang lain kenapa tuh? Kok panik begitu? Eta, si Mariam. Kenapa? Warung teh kena maling. Mariam, astagfirullahaladzim. Ya Allah, yaudah sekarang kita ikutan cek aja. Ayo. Ini barang dagangan aku dicuri semua, bahkan uang yang aku simpan di sini diambil sama maling. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Kamu harus kuat. Ini cobaan Mariam. Aku yakin kamu pasti bisa ngelewatin ini semua kok. Kita pasti akan bantu sama-sama kok nyari pelakunya. Bentar. Apa Dan? Kurma yang lain diambil, ini masih ada nih kurma yang nggak diambil. Coba lihat, ayah kene teh kurmana. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Itu Kok baik jatuhnya? Banyak banget. Ya Allah, ini kayaknya pencurian ini pertanda nih dari Allah nih. Mau ngebuka bahwa selama ini dagangannya Maryam kagak higienis. Mungkin atuh Yen. Itu warganya yang pada sakit. Tapi jangan-jangan gara-gara makan kurmanya Maryam juga sebabnya kan dia nyetok tuh waktu kemarin syukuran di musola, inget kagak? Iya bener ya. nggak mungkin, Bu. Bu, barang dagangan saya ini bersih. Saya juga nggak tahu kenapa ada belatung di situ. Iya, tapi dari mana coba nih datang nih belatung-belatung nih? Masa iya tuh belatung datang sendiri pada? Tapi jangan-jangan lu pernah lupa kali kagak bersih-bersih di tempat. Enggak, Bu. Bu, saya selalu rajin bersihin toko saya. Bahkan saya cek semua dagangan saya, Bu. Bu Yeyen, udah cukup ya. Aini tuh tahu banget kalau Mariam itu orangnya bersih. Ini mungkin salah paham. Bener pisan eta teh Yen. Pan selama ini kita juga beli kurmanya di sini gitu. Kurmana teh ngeuna bersih, higienis, henteu mungkin bikin batuk-batuk apalagi sakit tenggorokan atuh. Lah iya, itu kan kemarin. Lah entuh, emang lu kagak lihat tapi buktinya. Ih, Siapa tahu itu belatung teh dari mana gitu. Ya udah, lu kagak usah beli kurma di mari lagi. Kita besok-besok beli kurmanya di tempat Sandra aja. Udah enggak? Ya udah tuh Maryam, ibu teh lain kali ajanya beli kurmanya nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sabar ya Maryam. Mariam, kita pasti bakal bantuin kamu kok di sini. Iya. Oh bener, itu tokonya Po Mariam kemalingan. Kasihan Mariam, Mas. Iya. Ih, kesian apa? Justru dengan dia kemalingan entu ya si Maryam ya, kita jadi tahu borok-boroknya, iya gak? Yang dia jual, kalau gue inget jijik-jijik geli gimana gitu, masuk kurma banyak pelatungnya begono. Ulu Yen, keh heula atunya. Kita teh pan henteu nyaho eta teh bilatung teh datangnya dari mana, berasal dari mana gitu. Pan si Maryam teh sudah ngomong semalam. Ya ele, lu kalau jadi orang tuh jangan polos-polos amat begono, kenapa sih? Lagian ya, itu Warkamsi ya sekarang kita arahin aja kalau beli kurma ke tokonya si Sandra begono. Lagian juga tokonya Maryam sekarang kan tutup ya pan. Dia malu kayaknya, udah ketahuan borok-boroknya begitu. Sebenarnya ya, saya sih agak nggak percaya, Bu. Tapi karena omongan Bu Yeyen, ternyata kurma yang selama ini kita tampilannya bagus, malah bikin kita sakit semua ya, Mas. Entu dia kayaknya, dia entu pakai pemanis buatan begono. Sebabnya kita pada sakit tenggorokan sama batuk-batuk ya. Makasih ya Sandra. Ya udah tuh nanti teh kita belinya kesini laginya. Iya. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Mas, akhirnya Mas, kita berhasil toko si Mariam hancur. Sayang, mumpung warga-warga beli kurma ke kita, sekarang kita jualin kurma-kurma jelek kita, biar stoknya habis. Nanti setelah itu kita jualin kurmanya si Mariam, biar tetap cuan. Mas, kenapa kita nggak dari dulu sih Mas curang kayak gini? Coba Mas, kalau kita curang Mas, kita udah banyak duit Mas.
Tenang sayang, tenang. Sebentar lagi kita akan kaya, kita bakal banyak cuan. Karena apa? Selain semalam kita ngambilin kurmanya Maryam, kita juga semalam ngambilin uangnya dia. Karena kejadian semalam, pasti warga nggak mau pada beli kurma di sini lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maryam. Makasih ya, kalian udah support aku. Gimana kondisi kamu? Ada yang bisa kita bantu? Alhamdulillah aku udah beresin semuanya. Tapi kayaknya toko aku akan sepi deh. Kalau misalkan lo masih mau butuh pinjaman dan masih ada semangat untuk mau buka usaha, lo bisa minta tolong ke yayasan. Makasih ya sekali lagi. Tapi alhamdulillah aku masih ada modal kok. Nanti kalau aku butuh aku bilang kok. Tapi kalian percaya kan sama aku? Apa yang kalian lihat semalam itu nggak benar. Aku selalu bersihin toko aku. Aku juga selalu cek kurma aku. Tapi nggak pernah ada belatung. Aku berani sumpah kalau kalian ragu. Kita percaya kok sama kamu. Makasih ya. Kurma manis, kurma premium. Kurma, Bu. Enggak ah, jijik. Kurma manis. Kurmanya, Bu, untuk stok Ramadan besok. Enggak deh, makasih. Mending beli di tempat Sandra aja yang gak ada belatungnya. Bu, tapi jualan saya udah bersih. Saya juga bersihin toko saya. Ini baru, Bu. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa Maryam, kamu gak boleh nyerah. Kurma manis, kurma premium. Meriam. Makanya kalau jualan itu ya kudu dijaga tuh kebersihannya, kualitasnya ya. Jangan kayak begini. Penampilan aja lu alim. Ujung-ujungnya jolim juga. Yen. Iput. Jangan kasar-kasar atuh sama Maryam, karunya. Pan kita teh tahu kalau Maryam teh jualan teh bersih. Iput. Lu udah tahu orang salah masing aja dibelain. Ntar lu kalau udah sakit, lu sendiri pantar yang repot. Tapi Yen, Iput manya sampai sekarang ente percaya kalau si Maryam teh jualan kurma belatungan apalagi jorok gitu. Secara kita teh tahu kalau Maryam teh orangnya bersih pisan gitunya. Kalau bersih kok kurmanya ada belatungnya ya? Apalagi kemarin kan warga pada jadi batuk gara-gara makan kurmanya Maryam. Atau ada pemanis buatan ya? Keheula atunya jaga eta ucapan maneh teh nya. Kenapa atunya Iput teh jadi malah curiga sama kalian berdua? Jangan-jangan kalian teh ada hubungannya ya sama belatung yang ada di kurmanya Maryam? Atau jangan-jangan kalian teh punya dendam tertentu gitunya sama Maryam? Bisa jadi tuh. Astagfirullahaladzim, ibu-ibu nggak baik loh nuduh sembarangan kayak gitu. Bu Iput, kan Ibu juga tahu. Saya aja batuk, Bu, gara-gara makan kurmanya Maryam. Udah saya mau pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, akhirnya kita belajar juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Hai, Ai. Kamu mau beli kurma ya? Enggak, aku datang ke sini mau nanyain uang yang kamu pinjam. Kamu bilang sama aku katanya mau balikin hari ini ya? Kamu kira aku lupa? Gak ada kerjaan banget, kamu pagi-pagi udah nagih. Maaf banget Mbak, aku gak bermaksud gimana-gimana. Cuman namanya hutang kan memang harus dibayar ya.
Nih. Kamu nggak lihat aku bisa ngapain? Nih, aku habis belanja. Banyak kan duitku? Lagian utang gak seberapa aja pakai nagih. Iya, aku nggak bermaksud kayak gitu. Ya udah saya bayar kan? Mau apa lagi? Pergi. Ya udah kalau gitu. Saya permisi ya, Mbak. Mas, assalamualaikum. Udah pergi. Udah mau bulan Ramadan kayak gini, kalau bikin acara buka puasa bareng, seru kali ya? Kalau bukber mah tiap tahun kita pasti bakal ngadain tuh buka bersama di sini, iya kan? Iya, Bang. Seru dong ya? Panji kenapa batuk-batuk? Gatel ngorokan gue nih, kenapa ya? Lu gimana sih? Ini bokap lu nih, lagi sakit. Bukannya diurusin malah ngobrol begini. Udah, Babe yang nggak mau kan kalau diajak ke dokter. Dia cuma maunya makan makanan obat herbal doang. Udah berapa hari ini kagak sembuh-sembuh batuknya Pak Haji. Sebenarnya cara ngeceknya gampang sih Pak Haji. Tinggal cek aja makanan terakhir yang Pak Haji konsumsi apa. Paling kayak kurma dari Sandra doang ya. Ngarang lu. Masa gara korma gue sampai batuk kayak gini? Kagak, gak mungkin lah. Sayang. Gawat. Tadi aku dengar Fahri, Dani sama Atar ngobrol di musola dan kayaknya mereka tuh curiga deh sama kurma kita. Bahaya, Mas. Gimana kalau warga ikutan curiga? Itu makanya kalau sampai ketahuan, lapak kita bakal dihancurin sama mereka. Udah gini. Semua kurma yang udah kita olah, sembunyiin. Oke. Jangan sampai ada yang lihat. Cepat, Mas. Kita ganti kurma pakai si Mariam yang kamu ambil kemarin. Iya, sayang. Oh, Mama. Yuk. Sekarang kalian istirahat dulu ya. Jangan main-main dulu. Ya, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mai? Gimana, Mai? Iya, mereka masih pada batuk sih. Dan tadi udah aku kasih obat sih sebenarnya, cuman kayak itu mereka ada yang demam karena radang, ada juga yang sakit-sakit tenggorokannya sama serak. Apa ini karena cuaca kali ya? Gak tahu sih. Tapi tadi mereka cerita kalau anak-anak itu habis makan kurma dari Mbak Sandra. Tapi maksud aku masa iya sih karena kurma, iya kan? Tadi gue juga habis ketemu Haji Satiri. Dia batuk-batuk. Itu kata dia habis konsumsi kurma dari Mbak Sandra. Berarti bener dong mereka semua kayak gini karena makan kurma dari Mbak Sandra? Jangan sujon dulu. Lebih baik kita tanya aja dulu langsung sama Sandra. Mbak Sandra. Ini tolong dijelasin nih, kenapa warga pada sakit gara-gara beli di sini nih? Ini kurmanya pasti nggak jelas nih. Kurma di tempat kami itu kualitasnya bagus banget. Jadi nggak mungkin gara-gara kurma kami. Lah, terus nih, lihat tuh, pada batuk-batuk tuh. Oh. Kenapa coba nih diperiksa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kesini juga ngapain, Udah aja, alas lo. Ngapain lo? Bapak-bapak, saya tegaskan sekali lagi kalau kualitas kurma kami itu sangat bagus. Mungkin biar percaya Mas Dani atau yang lain bisa ngambil barangnya di dalam. Yuk. Coba kita lihat. Mas Dandi jago juga aktingnya. Silakan. Nih, cicipin biar yakin. Nih. Kok mana? Coba deh, Kok jadi lu ngambil? Awas lo. Nih, cobain dulu, Manis kan?
Ah, makannya sambil ngeliatin aku, Ai, biar tambah manis. Ya udah, kenapa jadi kulineran di sini? Orang kita mau investigasi juga ya. Tapi ini kurmanya bagus kok kelihatannya. Dan rasanya juga enak. Iya, berarti bukan karena kurmanya dong nih, warga-warga pada sakit. Aman nih kurmanya, enak lagi. Udah. Kalau gitu kita pulang ya. Bentar. Ada kurma buat bapak sama ibu. Gratis. Hah, serius digratisin? Iya beneran dong, biar kalian tuh yakin kalau kurma kita ini terbaik dan nggak bikin sakit warga. Nggak apa-apa, aku bayar aja. Nggak apa-apa, udah Ai ambil aja, ya. Ini kurma dikasih sama Mbak Sandra. Kita udah cobain juga. Nih kurma aman aja kok. Enak juga rasanya. Paling inget mah entah percayanya. Ibu teh sudah tahu rasanya gimana. Rasanya kurma si Sandra teh heras tengenah gitu. Cobain dulu. Nih. Lagi. Biar gue cobain. Kalau kagak enak, awas ya. Nih gue cobain. Tapi kalau gue sakit gara-gara makan kurma lu bakal gue tuntut nih. Sebab lu yang bagi-bagi. Iya lo pakai segala dituntut. Tenang aja, saya yang tanggung jawab Bu Yeyen. Cobain. Cakep rasanya nih. Enak. Waalaikumsalam. Bener enak. Enak. Cobain deh. Cobain nih Mbak. Kurmanya Mbak Sandra. Enak kan? Cakep rasanya, alhamdulillah. Enak. Nah, aduh Mariam, maaf ya. Ibu teh jadi nggak enak sama kamu, soalnya kamu teh kan jualan kurma juga gitu. Tapi ibu teh tuh bisa bohong gitu. Kurma teh iya teh ngeunah pisan. Enak banget. Nggak apa-apa, ini enak kok. Iya. Ini mirip banget sama kurma yang aku jual. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ngapain malam kesini? Maaf kak, aku cuma mau nanya, kurma yang kemarin kakak kasih keluarga itu suppliernya dari mana ya? Bagus kualitasnya, beda dari yang biasanya. Astagfirullah, kamu curiga sama aku? Enggak kak, maksud aku nggak gitu. Kamu iri sama usaha aku? Emang kamu pikir supplier kurma yang bagus itu cuma kamu doang di dunia? Iya? Gak gitu kan maksud saya kak. Bilang aja, kamu nggak suka kan kalau aku tuh bagi-bagi kurma gratis? Coba ngaku, ya kan? Udah. Apaan sih nih? Semuanya ini bisa dibicarain baik-baik loh. Ini Ai, dia tuh iri sama usaha aku. Padahal, aku tuh dapat supplier kurma dari kenalannya si Mas Dandi. Enggak gitu kak. Saya nanya karena penasaran. Maaf kalau saya kepo kak. Itu bukan kepo, itu ngefitnah. Astagfirullahaladzim. Hai, aku boleh ngomong nggak? Ada apa Mariam? Aku boleh nggak jadi pinjam uang yayasan untuk modal? Boleh. Nanti coba aku bantu urus ya. Alhamdulillah. Hai, makasih banyak ya Ai. Iya. Udah disiapin kok Kari. Semoga berkah ya. Ya. Pak Haji, kira-kira kalau ngasih kurma, masa kurma kisut begini kayak muka yang lo itu kasih ke kita ya? Barangan lu kalau ngomong. Ya udah kalau gitu aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hai. Kenapa? Aku barusan dapat vision. Aku ngeliat kalau Mariam bagiin kurma
jelek. Maksud lu Mariam bohong? Dan dia nuduh-nuduh untuk mencari kesalahan Sandra. Aku juga nggak tahu, aku bingung. Kayaknya para warga udah percaya deh sama omongan kita. Terus, Aini sama Atar kayaknya juga percaya omongan aku daripada Mariam. Sayang, aku tahu kita semuanya sekarang aman. Sekarang kita lanjutin jualan biar makin cuan. Yaudah, sekarang kita campur kurma sulapan sama kurma bagus yang kamu colong dari Mariam. Lalu, kita kasih formalin biar awet. Iya sayang, aku tahu. Sini. Kita campur pakai Iya. kurmanya Mariam. Pastiin kurma Mariam di atas, biar kelihatan bagus. Iya dong. Mas, kayaknya wadahnya habis deh mas. Aku ambil dulu ya, bentar ya. Oke. Kaki kamu kenapa? Kita ke dokter. Enggak mas. Kamu jangan buang-buang duit. Enggak, ini cukup dioles doang sembuh kok udah. Sekarang kamu lanjut, cepetan. Yaudah. Kamu buka lapak. Bu, itu pintu sensor udah selesai. Oh iya, makasih ya mas. Ya, masih Bu. Alhamdulillah, yang penting udah ikhtiar. Semoga gak kemalingan lagi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atunya akhirnya toko kurma kamu teh sudah buka. Tah ibu teh mbak meser atunya ngalarisan biar cepet laku jualan kamu teh. Makasih. Iya teh boleh ditester? Boleh. Dicobaan? Boleh. Iya, aku bener. Cici soalnya atuh kamu teh harus tahu ya. Sok gara cobain. Ngunah pisan. Alhamdulillah, makasih Bu Ibu. Enak. Suapin. Punya si Ono mah lewat tentunya. Buset, enak banget. Ada apa nih? Ih, Babang. Kurmanya enak banget. Cobain dah. Masih. Sok, cobain. Ini. Ipan? Oh iya enak ya. Enak nih enak. Oh, kalau gitu pesen 5 kilo deh buat anak di yayasan. Ya Allah. Alhamdulillah, aku siapin dulu ya Mas. Yayan bagi ya Bang. Boleh. Sayang gawat sayang. Kenapa sih? Toko Mariam buka lagi dan tahu seperti biasa kurma dia itu lebih bagus daripada kurma kita. Serius mas? Kita nggak bisa tinggal diem. Iya benar. Kita nggak bisa tinggal diam. Kita harus ngelakuin sesuatu. Oke, gini. Bungkus kurma yang jelek, yang belum dikasih pengawet, pakai kemasan yang mirip sama punya Mariam. Lalu kita tuker sama dagangan dia. Biar orang kira kurma dia yang jelek. Loh, kok kurma pesanan Fahri kurang ya? Apa aku tadi salah hitung ya? Tadi kayaknya udah pas deh. Ambil lagi aja lah. Nah, ini baru udah pas. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Saya mau ngambil pesanan kurma saya buat nanti bagi-bagi di musola habis maghrib. Oh, iya ini udah disiapin kok. Semoga Nanti. berkah ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya pamit ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sebelum sholat maghrib nih, makan dulu. Alhamdulillah. Ya Allah, biar berkah ya. Amin. Kita cobain boleh? Iya, lu cobain. Mantep tuh korma. Ya eleh. Pak Haji, kira-kira kalau ngasih kurma, masa kurma kisut begini kayak muka yang lo dikasih ke kita Barangan lu kalau ngomong. Ayo lihat nih.
Haji, tapi bener pisan atuh ieu mah nya. Beda pisan sama kurma yang kita beli sama si Sandra gitu. Ieu mah garing, tinggal diparareos kieu. Ini bener kurmanya Mariam. Kok beda ya? Nggak kayak kurma yang kita beli? Iya. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan si Mariam sengaja kasih kurma yang jelek karena dia ngerasa paling dipercaya sama yayasan dan masjid. Assalamualaikum, ada apa ini? Waalaikumsalam. Meriam, sini nih. Masa lu ngasih kita kurma udah kisut begini kayak manusia ujur, kering, kempot. Ih, tega banget lu ya. Gak mungkin Ibu, itu bukan kurma saya, pasti ada yang nuker itu. Iya, ibu-ibu, tenang dulu ya, biar nanti kita bakal cari tahu. Ya. Ada yang gak beres. Aku yakin Sandra dan Bang Dandi menyembunyikan sesuatu. Pintunya gak dikunci. Aku masuk aja deh. Astagfirullah, ini kan kurma aku. Kurma busuk. Ternyata kalian berdua ini selama ini curang. Kalian pakai kurma busuk dan formalin. Aku akan lapor ke warga sekarang. Lapor apa? Ya ada kamu yang aku laporin karena kamu udah masuk ke rumah orang sembarangan. Kalau nggak kayak gini, kalian pasti akan terus fitnah aku kan? Ya kan? Sayang, Mariam pingsan. Yaudah gini, kamu bawa dia ke gudang, satuin dia sama kurma-kurmanya udah busuk. Cepetan! Mas, bentar mas, bentar. Aku udah mau balik ya. Yaudah, kamu hati-hati ya. Assalamualaikum Bapak Ibu, saya mohon maaf karena sudah membuat kegaduhan di kampung. Mungkin saya terlalu menggampangkan kepercayaan yang diberikan Bapak Ibu. Sehingga dengan sadar saya memberikan kurma jelek untuk kalian. Hai. Kok Mariam chat gini sih? Kan jadi seolah-olah dia nyalahin warga ya? Maklum saja, dengan budget terbatas yang diberikan, saya harus mikir gimana caranya biar nggak rugi. Jujur, saya capek dibully sama kalian kayak tadi. Bikin mental saya terganggu. Ini kok warga-warga pada ngirim stiker? Iya, pasti pada kesel lah Ay sama Mariam bahasanya kayak gini. Untuk itu, saya putuskan pulang kampung saja ke Sumatera Barat. Jangan cari saya, karena saya sudah berangkat. Dan saya butuh healing dari kerumitan kampung ini. Wassalam. Loh, kok jadi live group sih? Gimana kabar Mariam ya? Apa benar dia udah pulang ke Sumbar? Kenapa seminggu ini dia nggak bisa dihubungin sama sekali? Aku jadi khawatir banget sama dia.
Aini. Bu Yayan, Bu Iput. Lu ngapain di mari sendirian, di pojokan lagi? Ntar lu kesamut we gombel lu baru terasa lu. Aini teh henteu takut gitu digangguin sama jin penunggu warung kosong? Enggak, Bu Yayan, Bu Iput. Tahu kabarnya Mariam nggak gimana? Soalnya udah seminggu ini sama sekali nggak ada kabar. Aini, orang kayak Meriam aja lu pikirin. Bener pisan atuh Ai, kita masa bodoh teuingnya si Mariam teh mau kemana, mau ngelakuin apa gitunya. Henteu paduli. Astagfirullahaladzim ibu-ibu. Coba deh diingat-ingat lagi kebaikan Mariam yang udah dia lakuin ke kita. Kalau misalkan Mariam udah sampai ngechat kayak gitu, tandanya emang ada yang nggak beres. Bahkan setelah sehari Mariam keluar dari grup, aku sama Maya ke rumahnya. Dan lampu terasnya dibiarin mati. Ini kan aneh, kalau orang pulang kampung nggak mungkin kan lampunya mati, pasti tetap dinyalain. Terus juga nggak ada satupun warga yang ngelihat dia keluar dari rumah. Bahkan Instagramnya aja juga nggak aktif. Kalau gue pikir-pikir ya, Ai, lu ada benernya juga tuh. Secara kan si Meriam itu kan pengusaha, pastinya dia sering dapat komplainan tuh dari kliennya. Masa iya timbang sama kita begitu doang, ngambeknya lama bener begini apa segitunya ya? Keheula tuh Yen. Tapi kalau orang yang punya mentalnya minus gitunya, pan kita teh entunya dia teh punya apa pikiran yang selama ini kita nggak tahu gitunya. Baper, begono maksudnya. Maksudnya dipendam ku sorangan gitu, pan kita teh nggak tahu. Bu Yayan punya nggak nomor kontak keluarganya atau kenalan saudaranya? Gue sih kagak ada, Ai. Tapi gue tuh pernah ya ngeliat apa di Facebook, apa di Instagram begono, gue lupa dah. Dia foto begaya begono ame ponakannya no di depan jam gadang gede gitu. Antar gue cek dulu, mana tahu dia ngetek entu ponakannya entu ya. Iya. Tolong dikasih kabar ya Bu Yayan. Aku juga sama Atar bakal ngecek nomor teleponnya untuk cari tahu lokasi dia di mana. Iya. Siap dah. Makasih ya. Iya. Bu Iput. Lo hati-hati lo. Iya. Takut dia ya Jin. San, tolong lepasin aku, San. Kita bisa obrolin semuanya, San. Tolong, San. Kamu pikir aku sebodoh itu? Kalau aku lepasin kamu gitu aja, ya, kamu lepasin keluarga gimana? Enggak, San. Demi Allah, aku gak akan hianatin kamu. Aku gak akan buka korma lagi, San. Aku cuma gak mau kamu sama Bang Dani jadi orang yang solid, San. Tolong lepasin aku. Mariam, denger ya lo ya. Kalau gue solid sama lo, gue gak akan kasih lo makan. San, tapi dengan kamu nyekap aku kayak gini, kamu udah jadi orang yang jahat, kamu nyakitin orang lain, San. San, tolong. Aku gak bisa sholat dengan benar kayak gini, San. Banyak ngomong ya lo ya. Udah. Makan sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, aku tahu Engkau Maha Besar. Tolong terima tayamum dan sholat hamba yang jauh dari kata layak ini. Ya Allah, yang maha segalanya, ampunilah dosa hamba.
Jaga dan selamatkanlah hamba dari segala bentuk kezaliman di dunia. Bukakanlah pintu hati Sandra dan Bang Dandi agar mereka mau merenungi dan sadar akan kesalahan mereka. Hamba pasrah hidup dan mati hamba hanya padamu. Wah, makin hari kandungan kita makin gede aja, Mas. Kalau kayak gini, kita cepet bisa bangun istana di sini, Mas. Ya nggak sih? Sayang, masa bangun istana di tengah kampung kayak gini sih? Ya juga ya. Oh iya, abis ini aku mau nganterin paket-paket ini nih ke kurir. Karena jualan online kita kan lumayan laku juga. Cuan. Suamiku makin jago banget bisnisnya. Iya dong. Kamu tahu nggak? Kita itu sekarang jadi pengusaha kurma satu-satunya di kampung ini. Jadi kita harus manfaatkan sebaik-baiknya dan meraup untung sebanyak-banyaknya. Setuju, Mas. Tapi ingat, kita tetap harus waspada sama si Mariam. Jangan sampai si Mariam tuh ngacauin bisnis kita lagi. Ingat ya. Aroma-aromanya ada yang lagi bahagia karena udah berhasil monopoli bisnis kurma di kampung Mari. Bener pisan kamu Tayen. Coba aja kalau nggak ada kejadian minggu lalunya, itu mah ada yakin pisan. Seluruh warga Wakamsi teh pasti meuli nate di warungnya Mariam. Moal meuli di dieu, kitu picadueun meuli di dieu. Bisa nggak sih kalian tuh nggak julid sehari aja? Gimana pun, nggak ngubah fakta kalau si Mariam tuh sengaja jual kurma busuk. Hei, jaga mulut lu ya. Lu jangan sekate-kate kalau ngomong. Lu mustinya ya punya sedikit empati aja begono. Masih mending loh. Kita ini kagak sempet makan kurmanya Mariam. Kagak kayak lu. Warkam sih semua pada sakit gara-gara makan kurma lu. Sakit tenggorokan. Lu tahu kagak? Udah deh, kalau kalian nggak beli, pergi. Udah pergi. Siapa juga tuh nu betah di dieu? Ayo yuk. Udah nggak beli, ngejulit. Dapet. Alhamdulillah. Mai, dapat apa? Ini loh. Akhirnya Bu Yayan dapat nomor telepon keluarganya Mariam. Dia di Sumatera Barat. Oh iya, iya ini nomornya nih. Yaudah langsung kamu telepon aja sekarang gak sih? Langsung telepon aja ya? Iya. Assalamualaikum, Uni Silvi. Ini dengan Aini. Uni Silvi ini benar masih keluarga sama Mariam? Waalaikumsalam, betul saya Silvi. Ada yang bisa saya bantu? Iya Uni, Aini mau nanya, Mariam udah sampai di Sumbar belum ya? Loh, nggak ada. Jadwal mudik Uni Mariam masih selepas lebaran nanti. Dan kalau ubah jadwal, pasti dia info ke saya kok. Oh, begitu. Ya, coba saya tanya sama teman kenalannya Mariam ya, Uni. Soalnya Mariam lagi nggak ada di rumah, dikirain udah pulang kampung. Kalau begitu makasih ya Uni. Assalamualaikum. Gak ada ya, Ay? Gak ada. Terus, berarti selama 1 minggu ini Mariam kemana? Bentar. Maya, Aini. Gue udah berhasil ngelacak keberadaan Bu Mariam di mana. Di mana? Cuman kok ada yang aneh ya? Kenapa? Aneh gimana? Jadi keberadaan Mbak Mariam ini itu deket banget sama lokasi Mbak Sandra. Apa ada hubungannya sama Mbak Sandra ya? Jadi, Mariam itu lokasinya masih di kampung ini? Makasih ya Mbak. Makasih ya. Makasih ya Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau nanya, kalian ngeliat Mariam nggak? Ngapain juga Mariam kesini? Kan udah jelas dia pamit pulang kampung, Aini. Iya. Tapi keluarganya bilang kalau dia nggak pulang.
Dan setelah kita lacak, keberadaan terakhir Mariam ada di tempat ini. Iya, deket di sini bukan berarti ada di rumah ini dong. Yang jelas kami tuh nggak tahu keberadaan Mariam di mana. Aku bukan nuduh nih ya. Tapi kan kalian berdua orang yang pernah diuntungin kalau misalnya Mariam lagi pergi. Masa kalian nggak tahu Mariam di mana? Mendingan gini deh. Daripada kalian bikin rusuh dan juga nuduh kami, lebih baik kalian pulang. Dan ingat ya, kami sama Mariam emang saingan bisnis. Tapi kita nggak mungkin sampai ngapa-ngapain Mariam. Udahlah, percuma. Patologis, tukang bohong. Yuk. Kalau gitu kita permisi. Assalamualaikum. Oh sayang, gawat. Gimana kalau ketahuan warga? Kita nyembuhin Mariam di sini. Ya udah, kita harus pindahin perempuan itu pas tengah malam ya. Waktu kamu udah sepi. Tapi sekarang ada yang lebih penting. Apa tuh sayang? Nih, kita tuh banyak pesanan kurma, Mas. Tapi stok kita udah menipis. Kalau kita nunggu supplier, yang ada kita nggak jualan besok. Iya juga ya. Terus gimana dong? Yaudah gini aja, kita pakai kurma yang ada di tokonya Mariam. Kamu ambil ke sana ya. Toh juga kan dia nggak mungkin buka tokonya. Dan aku yakin Mariam pasti pegang kuncinya. Ya, ide bagus. Tapi nih ya, biar ngelabuin warga dan juga pergerakannya cepat. Gimana kalau kamu nanti sholat isya bareng mereka? Kamu tahan biar mereka nggak pulang dulu. Mas, aku sebenarnya males sih. Tapi oke lah, buat masa depan kita kan. Aku harus buru-buru masukin kurma ini. Suara alarm. Gimana cara bukanya ini? Kok alarmnya bunyi begini sebenarnya? Hah? Mbak Mariam? Itu orang beritakan. Ya Allah, kenapa tuh? Yaudah bang, coba izin sama RT biar kita bisa masuk dobrak ke dalam. Nah, gua ngasih tahu warga yang lain. Ayo. Iya dah. Ih, Babang Ustad, tausiahnya keren bener. Sandra, sholat jemaah lagi lu. Bukannya lu tuh harusnya ngurusin warung kurma lu no, yang lagi laris manis Tanjung Kipul Begono sejak si Mariam ngilang. Aduh, udah deh, jangan mancing mulu. Jelas-jelas Mariam pulang kampung. Masih aja. Udah. Kenapa sih? Baru pada kelar sholat berjamaah, udah pada ribut itu congor. Icep dah gue. Males gue berdebat ame Bapak Satiri yang terhormat nih. Ih. Dan di mana? Kok nggak ikutan jamaah? Oh, Mas Andi lagi pusing. Jadi dia sholat di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, pas banget nih pada ngumpul di sini. Ada apa? Kenapa lo? Saya nemuin Mas Dandi meninggal di dalam tokonya Mariam. Innalillahi wa inna Mas Dandi! Enggak mungkin. Mas Dandi! Kok
Bisa. Dan dia meninggal di tokonya Mariam. Ayo. Udah lu jalan cepet. Aku juga gak tahu sih. Ntar aku jadi kepikiran sesuatu deh. Kayak kita harus coba cara ini deh. Nggak. Gimana? Gua kesana. Aku sana. Ya. Mas Andi. Alhamdulillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi kok bisa sih nih lakinya si Sandra meninggalnya di mari? Emang nih orang habis ngapain di mari? Ah, bener pisan eta teh tos naon atunya? Ini kita nemuin Mas Dandi itu udah keadaannya pakai penutup kepala begini, terus ada karung. Kayaknya Mas Dandi mau maling kurma deh. Maksud lo si Dandi maling gitu? Iya begitu maksudnya. Berarti jangan-jangan yang kemarin-kemarin maling kurma nasi Mariam teh eta si Dandi maling nanya. Ah, bisa jadi entuh. Kenapa kamu bilang kalau Dandi badannya nggak enak? Terus dia mau sholat di rumah, San? Oh, berarti fix. Dia mau nyembunyiin suaminya yang lagi maling. Ah, cakep nih Maya nih. Ngaku sih ya. Demi Allah, saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu kalau Mas Dandi tuh malam ini mencuri. Saya nggak tahu. Iya, gue nggak percaya. Mariam juga udah tahu kalau misalnya kalian berdua pelakunya. Dan atau jangan-jangan Mariam itu sekarang hilang karena kalian berdua lagi. Jangan ngasal. Saya nggak pernah nyembunyiin Mariam. Gue nggak ngomong lu nyembunyiin Mariam. Cuman lu sendiri yang ngomong. Ya tapi terserah ya, lu mau jujur atau enggak itu terserah. Cuman yang pasti, kedok lu pasti akan kebongkar semuanya. Karena ini, itu dari di rumah lu sekarang. Astagfirullahaladzim, mak dikipet tuh perempuan. Dia panik langsung kabur. Ah, apa jangan-jangan dia ini malah dalang dari semua peristiwa ini. Bener pisan eta teh. Yaudah gini aja, biar gue kejar dia sekarang ya. Gawat atuh kasih. Udah hati-hatinya. Hati-hati ya, Babang. Yaudah gini. Ini yang lain nih kita urus jenazah si Dandi, ya? Iya. Barusan aku ngeliat Sandra masuk ke dalam. Aku ngeliat dia panik banget mukanya. Yaudah kalau gitu kita masuk ke dalam ya. Yuk. Iya, udah ditipu. Aku habisin kamu sebelum warga tahu lo kalau di sini. Mbak Sandra, saya ikut campur.
Mbak Sandra, alhamdulillah sekarang udah siuman. Tadi aku lihat Mas Dandi, aku lihat Mas Dandi disiksa di alam kubur, aku gak mau mati, tolongin aku, Iya Mbak, tenang ya Mbak, istighfar Mbak. Jangan digaruk. Kamu habis kena bahan kimia. Kamu lagi sakit. Kamu harus dirawat. Insya Allah aku mau rawat kamu. Ya Allah, Mar. Aku udah jahat sama kamu, Mar. Kenapa kamu masih baik sama aku, Mar? Aku gak pantas, Mar. Aku gak mau ngabisin waktu aku untuk kebencian. Mar, aku mau bertobat, Mar. Mar, maafin aku, Mar. Aku janji, aku bakal nebus semua kesalahan aku sama Mas Dandi. Asalkan kau maafin aku, Mar. Iya Sandra, aku sama warga di sini mau bantu kamu.